Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kegiatan kita pemahaman Alkitab. Saat ini kita akan belajar tentang pengalaman Hagar dan Sarai. Bacaan kita melalui kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab memberikan tema Hagar dan Ismail. Tapi kita akan memaknai bacaan Alkitab kita ini dalam tema pergumulan Sarai dan Hagar. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan manusia. Secara positif kita bisa memaknai kesulitan itu sebagai cara Allah untuk membuat manusia memiliki pengetahuan baru. Cara Allah untuk membuat manusia berkembang dalam hal kemampuan atau kreativitas barunya. Kemudian, lewat kesulitan juga bisa dipakai Allah untuk membuat seseorang lebih berhikmat, dan lebih penting lagi, melaluinya kita dapat semakin mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Saat ini, mari kita belajar dari pengalaman Sarai dan Hagar tentang kesulitan. Kesulitan bisa ditimbulkan dari si jahat atau si penggoda. Ingat, bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai manusia. Kesulitan bisa juga ditimbulkan oleh kesalahan orang lain yang berakibat pada kita, atau bisa juga karena keteledoran kita sendiri atau keteledoran manusia, sehingga dia mengalami kesulitan. Kesulitan bisa juga dialami oleh seseorang atau manusia karena faktor yang sulit untuk dijelaskan secara logika. Mengenai Sarai, pada waktu itu, Kejadian pasal 16 ayat 1 dikatakan di sana, situasi Sarai, usia Sarai pada waktu itu dia sudah tua dan tidak mempunyai anak. Pergumulan Sarai ini sulit untuk dijelaskan secara logika. Namun, melalui pergumulan ini, kelak kita tahu bahwa melaluinya Allah menyatakan kemuliaan dan rencananya. Pada waktu itu secara manusia, Sarai sudah mustahil untuk melahirkan anak. Karena itu Sarai meminta Abram untuk memperistri wanita lain agar ia bisa memperoleh anak. Sarai lalu menyerahkan Hagar, hamba perempuannya, untuk diperistri oleh Abram, supaya melalui Hagar Sarai mendapatkan keturunan. Dalam kebiasaan atau tradisi bangsa Semit juga yang menjadi tradisi bagi bangsa Israel pada waktu itu dan pada masa Abram, bahwa seorang nyonya bisa memberikan hamba perempuannya untuk memberikan anak dari suaminya. Anak yang kelak dilahirkan akan menjadi anaknya. Peristiwa ini juga bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 30, di mana pada waktu itu antara Lea dan Rahel berebut kasih sayang dari Yakub. Rahel menyerahkan Bilha, hambanya perempuan, dan Lea menyerahkan Silpa, hambanya perempuan, untuk memperoleh anak dari mereka. Oke, kita lanjut kembali pada Sarai dan Hagar. Melalui nasihat yang telah disampaikan oleh Sarai, lalu Abram memperistri Hagar. Lalu setelah Hagar mengandung, ia kemudian menghina, merendahkan Sarai karena tidak bisa memberikan anak kepada Abram. Dari sini, kalau tema kita tadi pergumulan Sarai dan Hagar, kita sudah melihat benang merahnya. Dari manakah persoalan-persoalan itu muncul? Sarai mengalami kesulitan karena ketidaksabarannya menanti rencana Tuhan, dan juga
kekurang yakinannya pada janji Tuhan yang telah dia dengar pada suaminya. Sehingga ketika dirasa bahwa dirinya mustahil untuk memberikan anak, dia mencari jalan lain. Hagar, ketika ia diperistri oleh Abram dan ketika dia mengandung, maka statusnya yang tadinya hamba kini menjadi istri Abram, dan melihat kelebihannya bahwa dia wanita yang mengandung anak dari Abram, maka ia menjadi sombong. Lalu kini kita bertanya, bagaimana rencana Tuhan untuk menyatakan pertolongannya kepada manusia? Pada kasus ini, Sarai dan Hagar. Kepada Sarai, Abram mengatakan bahwa Hagar itu hambamu. Lakukanlah apa yang engkau pandang baik. Kejadian 16 ayat 6. Lalu kepada Hagar, ketika Hagar sudah putus asa, tidak mampu lagi menahan tindasan yang dilakukan oleh Sarai, ia melarikan diri. Di tepi jalan ke Syur, di mata air, Allah menjumpai dia melalui seorang malaikat Tuhan. Perjumpaan itu mengubah Hagar. Pertama-tama yang Allah lakukan adalah mengingatkan sumber persoalan yang dialami Hagar dengan sapaan. Ayat yang ke-8. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Hagar, hamba Sarai. Perkataan ini mengingatkan kembali secara tidak langsung sumber persoalan yang dialami Hagar hingga ia putus asa dan melarikan diri dari penindasan. Kemudian setelah itu, Tuhan meminta kepada Hagar untuk pulang kepada Sarai. Artinya apa? Bahwa Tuhan meminta Hagar mau menanggung konsekuensi, bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami atau kesalahan yang ia lakukan sehingga menimbulkan adanya keretakan atau masalah. Hagar diminta untuk tidak lari dari masalah dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran firman Tuhan yang kita dapat hari ini. Pertama, belajar dari Sarai tentang sabar atau bersabar. Sabar atau bersabar untuk menyikapi segala sesuatu, menolong seseorang terhindar dari kesulitan atau masalah atau pergumulan. Bersabar dalam menanti rencana Tuhan. Bersabar dalam menanggung segala sesuatu. Bersabar dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Bersabar bahwa dalam kesulitan kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Tuhan. Dalam pengharapan inilah, maka seseorang dapat memaknai kesabaran yang ia lakukan. Sambil bersabar, kita pun mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika Allah membuka jalan, ketika Allah menyediakan berkat, ketika kita mengerjakan bagian kita, maka apa yang Tuhan rencanakan indah pada waktunya. Yang kedua, belajar dari Hagar bahwa sikap rendah hati, mau berubah, mau mendengar tuntunan Tuhan, mau bertanggung jawab pada sesuatu yang kita kerjakan, juga menjadi bagian kita beroleh hikmat Tuhan. Kita melihat ketika Hagar disapa oleh Tuhan melalui malaikatnya, diingatkan kembali pada hal yang telah dia lakukan sehingga ia ada dalam persoalan tersebut. Dia sadar, dia mengingat kembali bahwa Sarai adalah nyonyanya. Nyonyaku Sarai menindas aku. Kesadaran yang diperoleh Hagar pada waktu itu membawa dia pada diri yang mau dibarui. Hagar membuka dirinya, dia mau mendengar tuntunan Tuhan,
Dia pulang kepada Sarai dan Abram, dia bertanggung jawab. Dia mau menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan, dan dia menyelesaikan masalah tersebut. Hagar pulang ke rumah Abram dan Sarai sebagai manusia yang baru. Segala sifat-sifat yang telah dibarui oleh Tuhan. Dan di tempat itu, di tengah keluarga Abram dan Sarai, di tengah-tengah cinta kasih Abram dan Sarai, Hagar melahirkan Ismail. Yang ketiga, kita belajar dari kesulitan. Hindarilah untuk cepat menyalahkan orang lain ketika kita mengalami kesulitan. Sebaliknya, kita bisa menerima kesulitan yang kita alami itu sebagai bagian proses untuk semakin berhikmat, semakin bertumbuh dalam kedewasaan, semakin mengenali kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan biarlah hidup kita hari demi hari, kesulitan demi kesulitan yang kita alami, membawa kita untuk semakin mengenal rencana Allah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.